Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aini Febrianti asal Jakarta Dan saya Aska Amalia asal Pasuruan. Di sini kami ingin mempresentasikan Hasil kerja dari kelompok kami, kelompok kelompok 12 mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Merumuskan masalah mengenai konsep pendidikan seumur hidup. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep pendidikan? Yang kedua, seberapa pentingnya pendidikan dalam hayat atau dalam hidup? Yang ketiga, apa saja peran masyarakat terhadap pendidikan seumur hidup? Lanjut, tujuan pendidikan atau tujuan dari konsep pendidikan seumur hidup. Yang pertama itu agar kita mengetahui konsep pendidikan sepanjang hayat itu seperti apa. Yang kedua, untuk mengetahui kepentingan pendidikan seumur hidup seorang individual. Yang ketiga, mengetahui strategi pendidikan seumur hidup. Dan yang terakhir, mengetahui tingkatan pendidikan dalam diri seseorang. Pendidikan seumur hidup, di mana pendidikan menerangkan kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan secara langsung maupun tidak langsung saat berkembangnya dan bertumbuhnya seorang manusia, di mana kita akan belajar mengenai watak atau sifat seseorang dan diri kita sendiri. Mengenai pembelajaran ini atau pembelajaran seumur hidup mempunyai atau memiliki waktu relatif yang cukup lama atau yang bisa disebut lifelong education. Artinya, pendidikan sepanjang hayat adalah bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individual menjadi dewasa, tetapi berlanjut hingga sepanjang hidupnya. Adapun 4 konsep mengenai lifelong education. Yang pertama, konsep pendidikan, di mana konsep ini suatu tujuan atau ide formal seorang yang bisa disebut terarah dari sudut pengalamannya seseorang. Yang kedua, konsep belajar sepanjang hayat, yang bisa disebutkan konsep ini di mana seseorang mempunyai giat atau giroh tinggi untuk mendapatkan sebuah pendidikan, sebuah ilmu, dan memiliki minat serta memiliki berbagai materi dan juga memiliki kondisi yang membantu dalam proses belajarnya. Selanjutnya, konsep pembelajaran sepanjang hayat, di mana konsep ini seseorang memiliki kesadaran terhadap dirinya bahwa mempunyai kebutuhan atau standarisasi terhadap pendidikan, yang dimana mereka mempunyai mampu menerima tantangan yang baru dan ingin menerima tantangan yang baru. Selanjutnya, kurikulum pendidikan sepanjang hayat. Nah, dalam hubungan ini, dalam hubungan pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat, memiliki kurikulum agar pembelajaran setiap manusia tertib dan teratur dalam jangka waktu yang lama, dan sehingga memiliki pembelajaran yang cukup baik dan tetap teratur. Selanjutnya, mengenai dasar-dasar pendidikan seumur hidup. Dasar-dasar pendidikan seumur hidup itu adalah di mana seseorang mampu belajar atau memiliki kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama hayatnya, mau di dalam sekolah maupun tidak di dalam sekolah atau di luar sekolah, mau formal, informal ataupun non formal. Dan di mana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 di mana penegasan terhadap pendidikan seumur hidup. Dan dalam pasal 10 ayat 1, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan mulai 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah atau jalur di luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah yang ada di dalam termasuk di dalam pendidikan keluarga, atau yang ada di luar sekolah itu dalam pendidikan keluarga, masyarakat, sebagaimana dijelaskan pada ayat 4, yaitu pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga, yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, dan nilai moral dan keterampilan. Aspek dari prinsip pendidikan seumur hidup. Yang pertama, yaitu ada aspek filosofi, di mana manusia itu hakikatnya dan martabatnya, di mana manusia mendapatkan hakikat dan martabatnya. Yang pertama itu adalah manusia sebagai makhluk pribadi, itu individu being. Yang kedua, manusia adalah makhluk social being. Dan yang terakhir, manusia adalah makhluk moral atau moral being. Selanjutnya
aspek ideologi di mana seseorang berkembang dengan potensi-potensi yang ia miliki sehingga mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa memiliki keterampilan dan skill untuk sebagai wadah ke depannya. Lanjut, aspek psikofisis. Manusia menunjukkan bahwa pribadi manusia mempunyai kesatuan, yaitu potensi dari rohaninya, dari pikiran, rasa, cipta maupun budi nuraninya. Yang kedua, potensi kesadaran jasmani atau tubuh. Dan yang terakhir, potensi psikofis ini berada dalam suatu lingkungan hidup baik, alamiah, fisik maupun sosial budaya. Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini, masyarakat Indonesia terbina dalam tataan seni sosial budaya yang melibatkan pendidikan dan nilai moral atau nilai budayanya. Tetapi masih banyak orang tua atau orang yang awam mengenai pentingnya pendidikan terhadap anak. Justru dari masalah itu banyak anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke sekolahnya sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Aspek ekonomi. Dengan pendidikan, solusi dalam mengatasi masalah dan kebodohan sehingga mampu meningkatkan kecerdasan anak-anak atau penerus bangsa dan mampu meningkatkan skill mereka sehingga banyak wadah atau banyak peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan skillnya. Nah, pendidikan seumur hidup menjadi seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya dan aktivitasnya, yaitu mampu mengasah skillnya sehingga mereka bisa beraktivitas sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, menjadikan hidupnya menyenangkan di berbagai lingkungan. Dengan pendidikan mereka akan gampang beradaptasi, bersosialisasi di lingkungan maupun dengan orang-orang sekitarnya. Yang ketiga, menjadikan peran pendidikan yang baik dalam keluarga maupun lingkungan. Dengan itu mereka akan mencontohkan sebagaimana pendidik yang baik dan sebagaimana mengajarkan keturunannya dengan cara pendidikan yang benar. Terakhir, aspek teknologi. Nah, dalam tahun ini atau di era globalisasi banyak iptek yang telah maju dan banyak juga selanjutnya pendidikan baca tulis fungsional. Nah, pentingnya nih pendidikan seumur hidup dikarenakan kondisi di negara berkembang masih banyak ditemukan orang-orang yang buta huruf atau bahkan buta warna. Sehingga di situ akan mempersulit atau mempengaruhi bagaimana perkembangannya suatu negara. Adapun realisasi baca tulis fungsional memiliki dua hal, yaitu pertama menerapkan 3M, membaca, menulis, dan menghitung. Selanjutnya menyediakan bahan untuk dibaca dan dikembangkan, seperti majalah baca, majalah koran, dan mereka yang membaca membuat artikel atau membuat rangkuman yang bisa dikembangkan dalam dirinya. Selanjutnya pendidikan vokasional, di mana seseorang mendapatkan pendidikan di luar sekolah dan di dalam sekolah, atau sebagai program pendidikan formal dan non formal. Selanjutnya itu adalah pendidikan profesional. Nah, menjadikan seseorang dalam setiap profesi harus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan dalam menyangkut metode pekerjaan atau metode pembelajarannya mereka. Perlengkapan dengan sikap profesional sehingga menjadikan tantangan yang besar baginya untuk melakukan sebuah perubahan. Selanjutnya pendidikan ke arah perubahan dan membangun. Bagaimana sekarang yang sudah mengalami kemajuan iptek dan mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat, mulai dari kayak seperti contohnya memasak telah menggunakan alat elektronik, ataupun seorang siswa yang belajar menggunakan alat elektronik seperti internet dan lain sebagainya macamnya. Dan dengan mereka yang mau belajar dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikannya, mereka bisa menyeimbangi atau mengikuti perubahan sosial ini. Selanjutnya pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Di kemajuan iptek lagi dan lagi, begitu juga kemajuan pola pikir seseorang. Pola pikir akan lebih maju dan lebih kritis, baik masyarakat hingga kalangan pemimpin negara pun. Dan dengan ini pendidikan bersifat kontinu
dan bisa berdampak ke depannya dan juga bisa berdampak sebagai kemajuan suatu negara. Dan yang terakhir, pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Program yang hanya dilakukan dalam sekolah dan akan membuat seorang pelajar mempunyai pandangan sempit terhadap nilai-nilai kultural. Jadi, apabila seorang siswa hanya diterapkan pembelajaran di dalam sekolah, mereka akan mempunyai nilai-nilai sempit terhadap seni budaya yang ada dimiliki di Indonesia ini. Sehingga mereka hanya mengetahui dikit untuk yang mengetahui budaya-budaya apa saja yang ada di Indonesia ini. Dan dengan ini, bisa saja di sekolah atau di lingkungannya menerapkan nilai-nilai kultural pada seseorang pendidik atau seorang siswa yang sedang belajar. Konsep pendidikan seumur hidup adalah mengenai asas pendidikan merupakan suatu proses seorang manusia yang akan mendapatkan pembelajaran sebelum ia lahir sampai ia wafat, atau yang bisa kita simpulkan di dalam sebuah mafuzat, atlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tutuplah ilmu dari buaya sampai meninggal dunia. Tingkatan pendidikan seumur hidup, yaitu melaksanakan pendidikan merupakan kewajiban yang hakiki bagi setiap mukmin. Terdapat 3 fase pendidikan agama dalam mencapai tujuan pendidikan seumur hidup, yaitu yang pertama ada fase pendidikan agama untuk anak. Fase pendidikan agama untuk anak adalah pengetahuan dan kemampuan anak, memberi peluang yang besar bagi pembangunan pada masa dewasa, dan pada gilirannya masa dewasanya menanggung beban hidup yang lebih ringan. Yang kedua adalah fase pendidikan agama untuk pemuda dan pemudi, yaitu pendidikan pemuda dan pemudi mempunyai kecenderungan yang keras dalam kejurusan rohani. Di samping itu, pemuda mempunyai pandangan yang luas, kesadaran yang kuat dan mendalam, serta mengetahui soal-soal yang maknawi atau abstrak. Yang ketiga, ada fase pendidikan agama untuk orang dewasa, yaitu bahwa orang dewasa dalam kehidupan keagamaan lebih cenderung pada akhlak yang mulia, karena ia banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Sebagai generasi penerus, para pemuda ataupun dewasa membutuhkan pendidikan seumur hidup ini dalam rangka pemenuhan self-interest, yang merupakan tuntutan hidup mereka sepanjang masa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan seumur hidup. Beberapa faktor lifelong educational Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan seumur hidup. Yang selanjutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan seumur hidup. Beberapa tokoh lifelong educational mengemukakan bahwa pendidikan seumur hidup akan meningkatkan distribusi pelayanan pendidikan, memiliki implikasi ekonomi yang menyenangkan, dan sebagainya. Yang pertama ada pertimbangan ekonomi, yaitu sebagai akibat perkembangan ini adalah semakin berkompetisinya lembaga-lembaga pendidikan, terutama dalam hal kualitas. Dengan hal ini pada gilirannya terjadilah semacam klasifikasi atau penggolongan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Ada sekolah favorit, unggulan, plus, dan sebagainya. Yang kedua ada keadilan. Pendidikan untuk Indonesia telah diatur sedemikian rupa di dalam UUD 1945, seperti yang tertuang pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Upaya-upaya untuk menyahuti keinginan tersebut memang senantiasa dilakukan, karena bagaimanapun bagi negara-negara yang sedang berkembang, umumnya pendidikan yang dikembangkan merupakan warisan pemerintah kolonial. Yang ketiga ada peranan keluarga. Menurut Coleman dalam Review of Educational Research mengemukakan keluarga berfungsi sebagai sentral sumber pendidikan pada waktu yang silam. Dia juga mengemukakan bahwa situasi ini sekarang telah berubah, sehingga keluarga sedikit demi sedikit berkurang perannya dalam mendidik anak-anak. Ini dapat dilihat dalam bidang moral, afektif, dan pendidikan sosial.
Yang keempat, ada perubahan peranan sosial. Meskipun antara keluarga dengan keadaan sosial di luarnya mempunyai hubungan yang sangat erat, tetapi perubahan yang terjadi dan dialami keduanya cukup berbeda. Garis antara orang dewasa dengan anak-anak secara tradisional sangat jelas dalam keluarga masyarakat yang tidak maju. Yang kelima, ada perubahan teknologi. Pertumbuhan teknologi menyebabkan meningkatnya persediaan informasi, meningkatkan urbanisasi, keberhasilan bidang kesehatan yang berakibat meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian, serta berakibat pula kerenggangan dan keterasingan manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, ada faktor vokasional. Ada beberapa alasan yang menyatakan bahwa salah satu unsur kejuruan di masa mendatang akan mengalami perubahan, yakni keterampilan kejuruan yang cepat laku dan terjadinya perubahan tidak hanya pada generasi mendatang, tetapi juga terjadi pada generasi yang ada sekarang. Yang ketujuh, ada kebutuhan orang dewasa. Banyak negara telah dikembangkan kelas-kelas untuk para orang dewasa. Karena itu, sistem pendidikan diupayakan diorganisir sedemikian rupa untuk membantu belajar masa dewasa di berbagai tingkatan masyarakat. Yang kedelapan, ada kebutuhan anak-anak awal. Masa anak-anak awal merupakan basis untuk perkembangan kejiwaan selanjutnya. Meskipun dalam tingkat tertentu pengalaman-pengalaman yang datang belakangan dapat memodifikasi perkembangan yang fondasinya sudah diletakkan oleh pengalaman sebelumnya. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.